Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada pertemuan sebelum UTS kita sudah mempelajari tentang gerak pada suatu benda. Nah, sekarang kita akan berpindah ke gerak pada makhluk hidup. Nah, yang pertama kita mempelajari sistem gerak pada manusia. Nah, manusia itu mempunyai kemampuan untuk bergerak secara aktif. Nah, kenapa kok bergeraknya secara aktif? Nah, di situ karena terdiri dari otot dan tulang. Nah, kalian sudah bisa membedakan mana otot dan mana tulang? Waktu kelas 7 kemarin, kita sudah menyinggung masalah otot. Nah, masih adakah yang dari kalian menganggap bahwa otot itu adalah yang keluar dari permukaan kulit yang warnanya biru? Bukan ya. Nah, itu maksudnya adalah pembuluh darah. Kalau otot itu adalah daging itu sendiri. Nah, tulang itu tidak dapat bergerak kecuali jika ada ototnya. Lalu, apa yang menyebabkan bisa bergerak? Nah, menyebabkannya bisa bergerak itu adalah adanya suatu rangsangan, dorongan, dan keseimbangan. Nah, rangsangan itu adalah penyebab gerak ke arah yang dituju. Misalnya kalau kalian ada rangsangan panas pada suatu kayu atau besi, nah langsung secara refleks kalian akan menghindar. Nah, itu rangsangannya berupa panas. Lalu kalau dorongan itu adalah kegiatan tubuh yang melawan habitat. Nah, dia itu melawan asal tempatnya. Ya, kayak tadi ada panas, merangsang, terus kemudian bergerak, itu kalian mendapatkan dorongan untuk menghindar dari tempat yang panas itu. Kemudian keseimbangan, nah itu memulihkan keseimbangan yang hilang untuk sementara waktu. Jadi urutannya ada rangsangan, kemudian dorongannya kita untuk menghindar tadi ada yang panas, kemudian keseimbangan, nah itu memulihkannya kembali untuk sementara waktu. Itu tadi contoh ya, banyak rangsangan yang lainnya, misalnya seperti kalian terpegang apa, terus kemudian kalian melihat apa, nah itu adalah rangsangan. Nah, di sini dalam tubuh manusia itu ada rangka. Rangka itu adalah tersusun dari beberapa tulang. Nah, cuma seluruh tulang dalam tubuh manusia dewasa itu terdiri 206 tulang. Kira-kira kalian sanggup menghitungnya? Kalau tulang-tulang yang besar itu seperti kayak tangan, kaki itu bisa dihitung. Tapi di bawahnya itu masih ada tulang-tulang yang kecil. Masya Allah ya, ciptaan Allah itu sampai kita susah dalam menghitungnya. Kok itu tahu 206 tulang? Nah, 206 tulang dulu mungkin para ahli atau pakar itu menghitungnya melalui fosil pada manusia terdahulu. Nah, di sini apa sih fungsi dari rangka itu? Nah, fungsi dari rangka itu adalah tempat menempelnya otot. Nah, otot itu merupakan gerak aktif, alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Lalu, fungsi yang kedua itu melindungi organ dalam. Misalnya pada tulang rusuk, nah tulang rusuk itu yang ada di dalam dada kalian. Nah, di situ bisa melindungi jantung dan paru-paru. Lalu tulang tengkorak, nah itu pada kepala kalian, itu bisa melindungi otak di dalamnya. Kalau tidak ada rangka itu, nah nanti kita pasti ketakutan loh, kok kita bisa melihat jantung, kita melihat otak, nah pasti akan ngeri sendiri kan. Lalu yang ketiga itu memberikan bentuk pada tubuh. Sedangkan yang keempat sebagai penopang tubuh. Nah, contohnya itu adalah tulang kaki yang menopang seluruh tubuh manusia. Yang kelima itu pada tulang tertentu, misalnya pada tulang paha itu merupakan tempat pembentukan sel darah. Nah, struktur tulang di sini bisa kalian lihat gambarnya. Nah, di sini tulang itu terdiri dari dua bagian. Dua bagian itu yang ada bonggolannya, ada ini tulang yang membesar seperti bonggol. Kalau lihat kalian pada tulang binatang, loh kok kenapa kita harus melihat tulang binatang, Ustazah? Nah,
kita melihat tulang binatang yang vertebrata, karena manusia itu kan jenisnya vertebrata, bertulang belakang. Nah, coba kalian lihat pada tulang kaki suatu binatang, sapi lah katakanlah. Nah, di sini ada bunggulannya itu, bunggulan yang di ujung sama ujung itu namanya epfisis. Lalu di tengah yang diapit sama bunggulan itu namanya diafisis. Nah, ini bagian tulang ya, epifisis yang ada bunggulannya, diafisis itu di antara dua epifisis. Nah, di sini secara lapisannya tulang yang paling luar itu ada periosteum. Nah, ini tulang yang paling luar, itu yang dekat dengan kulit itu namanya periosteum. Nah, kemudian di bawahnya periosteum itu ada tulang kompak. Nah, ini tulang kompak ya, bahasa Inggrisnya compact bone. Itu tulang kompak itu lapisan tulang yang keras dan kuat karena mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, zat kapur, dan fosfor serta serabut elastis. Nah, tulang yang keras itu disebabkan adanya kandungan kalsiumnya atau zat kapurnya atau fosfornya. Makanya ada iklan suatu susu itu untuk memperkuat tulang. Nah, di sini fungsinya di sini untuk memperkuat tulang compact bone atau tulang kompak. Lalu di dalamnya tulang kompak itu ada endosteum. Nah, lalu di tengahnya itu medullary cavity atau di situ untuk sumsum putih tulang. Oh bukan, maaf. Kalau endosteum itu sumsum tulang putih, kalau medullar itu adalah sumsum pada pembuluh darah. Nah, di sini ada sumsumnya ya yang medullar gitu. Nah, di sini ada spons, tulang spons. Nah, itu pada bagian epifisis. Nanti dijelaskan pada jenis klasifikasi tulang. Lalu bentuk tulang. Nah, di sini bentuk tulang itu berdasarkan bentuk dan ukurannya itu terbagi menjadi 4 bagian. Tulang pipa. Nah, tulang pipa itu bentuknya seperti pipa atau silindris. Nah, silindris di sini diafise. Diafise itu yang diafisis tadi, yang tengahnya. Lalu ujung-ujungnya itu ada epifisis. Nah, yang bungkulan tadi. Nah, itu fungsinya untuk dalam persendian. Nah, tulang pipa itu bisa mengalami suatu pemanjangan. Nah, di saat manusia itu berusia sekitar 20 tahun. Nah, selebihnya dari 20 tahun, maka tidak akan berkembang lagi. Maksudnya tidak akan tumbuh lagi. Lalu tulang pendek. Nah, tulang pendek itu bentuknya kubus dan pendek, tidak beraturan. Nah, di sini lebih kecil, pendek-pendek. Jadi tulang pendek itu lebih kecil dari tulang panjang. Nah, di sini contohnya pada tulang-tulang yang menyusun telapak tangan dan kaki. Coba kalian lihat telapak tangan dan kaki kalian. Nah, itu yang menonjol atas itu, nah itu tulang pendek. Lalu tulang pipi. Nah, di sini tulang yang berbentuk lempengan-lempengan pipi yang melebar. Terdapat di mana? Di tulang pinggul, belikat, tempurung kepala. Nah, di sini fungsinya adalah melindungi struktur tubuh di bagian bawah. Lalu yang keempat, itu ada tulang tidak beraturan. Nah, di sini bentuknya tidak pipa, tidak pendek maupun tidak pipi. Nah, di sini ada fungsi khususnya pada tulang rahang, ruas tulang belakang, dan tulang kepala. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini Ustazah akan memperlihatkan bentuk-bentuk tulang. Nah, ini contoh dari tulang panjang. Nah, ini tulang pipa. Itu seperti pada tulang paha. Nah, pahanya besar tapi tulangnya kecil ya ternyata. Nah, kemudian tulang lengan. Nah, lengan kalian. Terus, oh iya, tadi tulang jari tangan Ustazah sebutnya tulang pendek ya. Nah, apa? Nah, di sini ternyata tulang panjang termasuk tulang pipa kalau yang di jari-jari tangan itu. Terus kemudian tulang pipi atau gepeng. Tulang pipi atau gepeng itu, nah di sini terdapat pada jenis tulang belikat. Terus kemudian pada tulang dada. Lalu tulang rusuk. Nah, itu bentuknya pipi. Nah, di sini pada tulang pendek ya, tulang pendek itu terdiri pada ruas-ruas tulang belakang. Nah, di ruas-ruas tulang belakang itu ada tulang pendek, kemudian di pergelangan tangan. Oh iya, tadi yang pergelangan tangan ya, yang tulangnya itu pendek.
dan juga pergelangan kaki. Terus yang tidak beraturan, nah contohnya di sini pada tulang belakang. Nah di sini ya bentuknya tidak beraturan, jadi tidak pipih, tidak panjang maupun tidak pendek, jadi tidak beraturan. Nah kemudian klasifikasi tulang itu berdasarkan strukturnya itu terbagi menjadi dua, yaitu tulang keras dan tulang rawan. Tulang keras di sini tersusun atas zat kapur. Nah, yang membuat tulang itu keras itu ada zat kapurnya atau kalsiumnya. Kalau tulang rawan itu tersusun atas zat perekat atau kolagen. Nah, untuk lebih jelasnya kita baca pada bagian berikutnya. Nah, tulang rawan itu merupakan kumpulan jaringan tulang rawan yang disusun oleh sel-sel tulang. Nah, sel tulang di situ namanya kondrosit. Kondrosit itu dibentuk oleh sel-sel tulang rawan yang masih muda dan disebut dengan kondroblas. Nah, tulang tersebut dibungkus oleh sebuah lapisan yang dinamakan perikondrium. Nah, tadi kan kita sudah menyinggung dengan masalah perikondrium. Nah, sel kondrosit penyusun tulang rawan itu berbentuk bulat besar dengan inti satu buah atau dua buah. Sel kondrosit ini berada pada ruang-ruang yang disebut lakuna. Di dalam satu lakuna biasanya terdapat dua sel kondrosit. Khusus pada anak, tulang rawan itu mengandung banyak sel tulang yang berasal dari mesenkim. Sedangkan pada orang dewasa berasal dari perikondrium. Nah, di sini di buku kalian nggak ada ya. Nah, ini sebagai wawasan aja. Tulang rawan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tulang rawan hialin. Nah, tulang rawan hialin itu bersifat kuat dan elastis serta berwarna putih kebiruan. Nah, di sini contohnya itu terdapat pada rangka janin, laring, trakea, dan bronkus. Lalu tulang rawan yang berserat atau fibrosa, nah itu bersifat keras dan berwarna putih. Nah, di sini banyak mengandung sifat kolagen dan jumlah sel kondrosit sedikit sehingga sangat kuat dan kukuh. Nah, di sini contohnya itu pada tulang pubis atau pada tulang kemaluan, terus pada diskus atau keping rawan di antara tulang vertebrata. Vertebrata itu yang tulang belakang ya. Terus kemudian yang ketiga yaitu tulang rawan yang elastis. Nah, elastis di sini bersifat fleksibel dan elastis serta berwarna kuning. Nah, kenapa berwarna kuning? Nah, di sini karena banyak lemak di sini. Nah, itu contohnya pada serabut telinga dan saluran Eustachius. Nah, terus yang kedua yang berdasarkan strukturnya tadi itu ada tulang keras, osteon. Nah, yaitu tidak seperti tulang rawan. Tulang keras itu memiliki sifat lebih keras, kuat dan kaku. Kenapa? Nah, karena mengandung zat kapur dan fosfor. Tapi bisa juga sedikit tertekuk bila ada tekanan. Nah, ini dikarenakan strukturnya tersusun atas jaringan tulang yang mengandung sel tulang osteosit dan matriks. Nah, osteosit dibentuk oleh osteoblas. Nah, osteoblas itu sel pembentuk tulang. Selain osteoblas, itu pada jaringan tulang terdapat osteoklas. Bedanya apa? Kalau osteoblas tadi pembentuk tulang, kalau osteoklas itu berukuran besar dan intinya banyak. Nah, fungsinya itu untuk memindahkan matriks dari tulang lama dan selanjutnya menyediakan ruang untuk tulang baru. Nah, matriks yang menyusun tulang itu terdiri atas semen, kolagen, dan mineral. Nah, semen itu merupakan penyusun tulang yang mengandung karbohidrat. Nah, jangan bayangkan semen di sini semen gresik ya yang bisa untuk membuat gedung. Nah, ternyata di dalam tulang kita itu ada semennya, tapi semennya itu mengandung karbohidrat. Nah, sementara serabut kolagen itu merupakan zat yang menjadikan tulang tidak mudah rapuh. Terus kerasnya tulang, nah tadi saya sudah sebut di situ ada kalsium. Nah, itu ada kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Apabila matriks tulang tersusun padat dan rapat, maka terbentuklah tulang kompak. Nah, tulang kompak itu yang keras tadi. Namun apabila matriksnya itu membentuk rongga, itu terbentuklah tulang spons. Nah, tulang spons tadi pada susunan tulang itu yang pada epifisis tadi.
Nah, karena itu tulang keras itu dibedakan menjadi dua, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Nah, tulang kompak itu padat, memiliki matriks tulang yang rapat dan padat. Nah, itu pada tulang pipa. Kalau tulang spons, nah itu diisi oleh jaringan sumsum tulang. Nah, jika berwarna merah, berarti tulang spons itu mengandung sel darah merah. Tapi kalau dia itu berwarna kuning, nah dia itu mengandung sel-sel lemak. Nah, itu pada contohnya di diafisis tulang pipa. Diafisis itu yang diantara tulang epifisis. Demikian penjelasan dari struktur sistem gerak pada manusia. Nah, insya Allah nanti masih panjang ya penjelasannya ya. Nah, di sini Ustazah cukupkan dulu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.